Ibu saya dulu ngajarkan, siapapun selama dia niat mau belajar ke pesantren kita, jangan ditolak. Walaupun kadang dia dananya nggak ada, jangan ditolak. Dan peswa sudah kita lihat, orang nggak mampu pun kita terima. Nggak membayar sepeser pun kita terima. Sampai hanya bawa baju sepasang, kita terima. Karena hakikatnya kita bangun pesantren ini niru kerja Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini dulu orang mau masuk Islam nggak pakai seleksi. Dan hakikat pesantren itu adalah memintarkan orang yang bodoh. Iya, orang mau mondok nih, kalau kita seleksi harus bisa hafal sekian dulu, harus bisa baca Al-Quran. Kita bangun pesantren bagaimana untuk membangun anak-anak ini supaya pintar. Makanya bismillah, nggak ada dana pun jangan sesekali tolak. Itu dia. Bismillah, Allah Maha Kaya, nggak perlu takut. Insya Allah dapur tetap ngepul. Kita nggak perlu takut dengan bayang-bayang dunia yang menghantui kita. Iman yakin. Banyak orang kaya nggak berkah juga. Kekayaannya sebatas untuk dirinya, anak istrinya. Sebatas itu. Tapi bagaimana energi dan kekuatan dan harta yang bisa kita punya ini, kita juga kontribusikan untuk umat. Dan hari ini kita berjuang di pondok pesantren, bismillah. Kita nggak perlu risau. Makanya ketika dia bodoh, seleksinya kemana? Nah, harus diseleksi, lain sebagainya. Itu syarat aja. Kalau dia bodoh, kita terima, mau kita pintarkan kok. Ya kan? Anak-anak terlantar aja kita tampung. Insya Allah, kalau niat kita sudah lurus, membangun pesantren, insya Allah. Saya menemukan beberapa pesantren, ya mungkin nggak tahu itu niatnya kemana, wallahu alam. Tapi orientasinya hanya sebatas materi. Biayanya sudah mahal, ya, biaya mahal. Ekstrakulernya juga mahal. Ya, kita berkuda nih. Full anak-anak mau latihan berkuda, bebas. Yang penting sesuai jadwal. Dan mereka tidak kita tarif lagi. Di beberapa tempat yang bisa berkuda, bisa olahraga mana, itu hanya anak orang-orang kaya. Ini nanti anak dihisap di akhirat nih. Ente buat pesantren yang bisa olahraga berkuda hanya orang kaya, anak orang kaya katanya. Jadi anak-anak yang nggak punya ini gimana? Oh, itu dihisap di hadapan Allah nanti, jangan macam-macam. Makanya saya 12 ekor. Waktunya jadwal selama bisa dipakai, pakai. Yang nggak membayar pesantren pun boleh pakai berkuda. Saya nemukan di beberapa tempat yang bisa berkuda hanya anak-anak orang yang punya duit. Karena biaya sekolah berkuda mahal. Yang nggak mampu pun monggo. Selama jadwal berkuda. Memanah. Busur kita banyak. Intinya, kita harus paham bahwa membangun peradaban ini, niat kita harus lurus. Allah akan mudahkan segala hidup kita. Kita nggak tahu nih, Allah nanti dari anak-anak kita juga lahir orang-orang hebat. Karena hati kita sudah tertata. Peswa ingin kita ke depan, kita menjadi pesantren yang berkualitas, unggul. Tapi dengan biaya yang tidak mencekik para wali-wali santri. Ekstrakuler juga bisa dirasakan semua santri. Kita bayangin kalau sekolah kita ini biayanya harus sekian, tidak bisa menampung orang-orang yang punya mampu. Anak-anak di jalanan itu tanggung jawab siapa? Kita lewat nih motor, nampak mereka nggak sekolah gara-gara nggak punya biaya. Sedangkan mereka ingin pesantren, lalu pernah kita tolak lagi. Apa di hadapan Allah nanti kita jawab tentang tanggung jawab anak-anak ini pada kita? Bisa jawab apa sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika di mahkamahnya Allah kita ditanya, ente buka pesantren harus yang orang kaya, harus yang berduit, yang harus orang pinter. Pesantren itu lembaga untuk mencerdaskan, menjadikan anak-anak kita soleh. Bukan hanya orang-orang yang pinter, orang-orang yang berduit yang bisa pesantren. Bagaimana peswa ini memang hakikatnya orang-orang yang tidak mampu pun bisa kita tampung. Bismillah, makanya lurus hati, lurus niat kita, bismillah. Kalau honor nggak perlu takut. Allah Maha Kaya, nggak perlu takut. Bismillah.